Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 2386206114 dari Prodi S1 PGSD semester 1 kelas 1A Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Putrihana MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Ejaan Berbahasa Indonesia. 1. Pengertian ejaan. Ejaan dalam bahasa Inggris disebut dengan spelling atau mengeja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan atau menggunakan bunyi-bunyi dalam bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Macam-macam ejaan itu ada 4. 1. Ejaan Van Ophusen, yaitu nama seorang guru Belanda yang sangat meminati bahasa pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi, yaitu Menteri P dan K Republik Indonesia tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia pada tahun 1958. Yang keempat, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Yang kedua, penulisan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu 1 huruf besar atau yang dikenal dengan huruf kapital, yang kedua adalah huruf miring. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis menggunakan bentuk besar, sedangkan huruf miring merupakan huruf yang digunakan untuk menulis nama buku, surat kabar atau majalah, istilah di luar tata bahasa baku, istilah ilmiah, istilah bahasa asing, peristiwa penting, dan hal-hal yang dianggap penting harus ditulis menggunakan huruf miring. Baik, kita masuki materi yang pertama dulu, yaitu penulisan huruf kapital atau huruf besar. Penulisan huruf kapital atau huruf besar. 1. Huruf pertama awal kalimat. Contohnya, ibu pergi ke pasar, maka tulisan dari ibu huruf I-nya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama kalimat langsung. Contohnya, ayah berkata, tanda kutip, terima kasih atas informasinya. Jadi, setelah tanda kutip itu, kita menggunakan huruf T-nya, terima kasih. Terima kasih, huruf T-nya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Contohnya, Allah, A-nya harus dipakai dengan huruf besar, dan Islam, I-nya dipakai huruf kapital atau huruf besar. Yang keempat, huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama seseorang. Jadi, contohnya Sultan Manengkubuwono. Jadi, Sultan S-nya huruf besar dan Hamengkubuwono hanya huruf besar atau huruf kapital. Yang kelima, huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama. Contohnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden, P-nya huruf kapital, Republik, R-nya huruf kapital, I-nya Indonesia huruf kapital, Jokowi-nya, J-nya itu huruf kapital, dan Widodo-nya W itu huruf kapital. Yang keenam, ada huruf pertama nama orang. Contohnya, Joko Widodo, J-nya huruf kapital, W-nya huruf kapital. Yang ketujuh, ada huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya, suku Jawa, S-nya huruf kapital, Jawanya J-nya huruf kapital juga, gitu.
Dalam penulisan huruf miring ada 4. 1. Dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam sebuah karangan. Contohnya majalah Sonia. Maka Sonianya itu ditulis dengan menggunakan huruf miring. Yang kedua, dipakai menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali titik-titik. Maka, kecuali titik-titik itu digunakan huruf miring. Yang ketiga, dipakai menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing maupun daerah yang belum disesuaikan. Contohnya, ora it labora, artinya berdoa dan bekerjalah. Jadi, ora it labora itu ditulis dengan menggunakan huruf miring. Yang keempat, dipakai menuliskan judul buku dalam daftar pustaka. Contohnya itu dalam pembuatan daftar pustaka pada jurnal. Nama jurnal itu ditulis menggunakan huruf miring. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang penulisan huruf. Kita lanjutkan dengan materi penulisan kata. Penulisan kata terbagi dalam beberapa bagian. 1. Kata dasar. Kata dasar atau kata tunggal adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku itu sangat tebal. Buku dan tebal. Yang kedua, ada kata turunan. Kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis, seperti proses pengimbuhan, pemajemukan, pengulangan, dan penyingkatan. Contohnya, diampuni. Kata dasarnya ampuni, diperpanjang. Contoh lainnya bergetar, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, biri-biri, marah-marah, ramah-tamah, sayur-mayur. Yang keempat, ada gabungan kata. 1. Kata majemuk ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, orang tua, kambing hitam, dan lain-lain. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah baca. Dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Contohnya, anak, istri, adik, kakak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada gabungan kata ditulis serangkai. Contohnya, apabila, bagaimana, daripada, dan lain-lain. Baik, itu adalah materi tentang penulisan kata. Baik, kita lanjutkan dengan materi singkatan dan akronim. 1. Singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang disingkat.